Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma hdina wahdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengurus jamaah dari Masjid Dzarratul Mutmainnah di Komplek Batan yang sudah memberikan izin kepada kami untuk bisa menyelenggarakan pengajian di masjid kita tercinta ini. Mohon maaf, mungkin yang datang kemarin di awal bukan saya, tapi dengan teman-teman yang ada dari Madarif. Dan insya Allah mudah-mudahan kesempatan pada pagi hari ini kita akan mencoba bertadabur, bertafakur agar waktu ini menjadi waktu yang punya nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sebelum kita sama-sama untuk bisa menikmati majelis ilmu, maka yang pertama, mari kita nikmati dulu snacknya. Silahkan, snacknya sudah ada, alhamdulillah. Nanti kemungkinan juga ada makan siangnya, tapi tidak ada makan malamnya. Karena kita tidak lama-lama, sebenarnya tim Madarif menyediakan kursi. Jumlahnya lumayan banyak, 100 kursi. Tadinya supaya jamaahnya nyaman duduknya. Tapi ternyata kalau di masjid nampaknya lebih nyaman lesehan. Dan kalau lesehan ini beda duduk dengan kursi. Mohon maaf Bapak Ibu, saya duduk kursi nih. Kalau duduk kursi ini 2 jam, 3 jam nggak kerasa capek. Tapi kalau duduk lesehan begini, setengah jam sudah semutan. Jadi mungkin pengajian kita tidak jadi 3 jam. Juga tidak jadi 2 jam, mungkin 15 menit. Ya, tolong nanti kalau yang tidak kuat, boleh ambil kursi yang ada di depan ini terus duduk. Ya, supaya nyaman, karena prinsipnya pengajian itu bagaimana nyamannya. Bapak Ibu izinkan saya mewakili teman-teman Madarif, memperkenalkan diri. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang bingung, apa ini Madarif? Kecuali mungkin ada yang sudah saya lihat beberapa ikut juga di kajian kami. Jadi Madarif ini Bapak dan Ibu adalah sebuah lembaga dakwah. Madarif ini sebuah lembaga dakwah yang memang didedikasikan untuk menjadi pelayan umat. Di tempat kita ini banyak sekali lembaga dakwah. Betul, banyak sekali lembaga dakwah. Ada macam-macam dan alhamdulillah ini menjadi sarana dan tangga bagi umat ini untuk lebih dekat kepada Allah. Ada lembaga dakwah yang modelnya majelis taklim, ada. Ada lembaga dakwah yang mungkin sifatnya organisasi, ada. Ada lembaga dakwah yang dikelola oleh masjid, ada. Bagaimana dengan Madarif? Madarif ini adalah lembaga dakwah yang sifatnya institut. Maka disebutnya di sini Madarif
institut. Apa yang membedakan? Yang mencolok saja Bapak dan Ibu yang membedakan, satu, kalau institut itu seolah lembaga pendidikan yang lebih terstruktur. Jadi Madarif ini adalah lembaga pendidikan yang melayani umat untuk mempelajari sesuatu dengan sistematis. Contoh, kalau yang kita kerjakan saat ini Bapak dan Ibu namanya kita memberikan nama Madarif Husnul Khotimah. Diharapkan nanti yang ikut pengajian ini semuanya Husnul Khotimah. Siapa yang mau duluan? Enggak ada? Yang mau Husnul Khotimah duluan siapa? Kok enggak ada? Siapa yang mau Iya, mau gimana mau husnul khotimah kalau belum meninggal ya. Kalau ditanya siapa yang mau husnul khotimah angkat tangan? Siapa yang mau duluan husnul khotimah angkat tangan? Ya kalau nggak ada biar saya aja yang angkat. Ya. Kalau memang duluan itu menjadi syarat tetapi husnul khotimahnya dapat, nggak ada masalah. Ya. Kalau belakangan juga ternyata juga tetap masih bisa husnul khotimah, ya nggak apa-apa. Saya pilih yang belakangan. Ibu-ibu yang duluan, bapak-bapak yang duluan. Nah, ada Madarif Husnul Khatimah namanya. Madarif Husnul Khatimah ini yang memang dibikin kajian secara terkurikulum dan tersistematis, sekian pertemuan, dan itu nanti diharapkan memahamkan peserta didik untuk mampu memanage akhir hidup yang baik. Oleh sebab itu, biasanya kalau Madarif Husnul Khatimah, itu yang hadir di antara syaratnya adalah satu, di atas 60 tahun. Ya, di antara syaratnya satu, di atas 60 tahun. Atau kalaupun tidak di atas 60 tahun, boleh yang merasa sebentar lagi. Jadi dua syarat ini. Makanya nggak ada anak-anak TK di sini. Nggak ada anak SD, nggak ada anak SMP, nggak ada anak SMA, nggak ada yang masih aktif kerja. Rata-rata purnawirawan. Ya, rata-rata sudah selesai. Jadi syaratnya di atas 60 tahun atau apa? Tidak lama lagi. Ya. Nah, dua syarat ini terpenuhi boleh. Kecuali panitia. Kalau panitia enggak harus. Makanya panitianya enggak ada yang di atas 60 tahun. Dan panitianya juga enggak ada yang cepat. Enggak ada yang sebentar lagi. Itu yang pertama, kita ada majelis atau ada Madarif Husnul Khatimah. Terstruktur, nanti akan ada slide-slide yang akan Bapak Ibu terima. Itu merupakan bahagian daripada modul yang diberikan kepada jamaah, kita bahas dalam beberapa pertemuan. Dan setelah itu, karena ini sifatnya institut, lembaga pendidikan, maka nanti di akhir karena diberikan makalah, diberikan rekaman, diberikan apa, di akhir akan ada ujian. Yang lulus akan mendapatkan sertifikat. Sehingga nanti di saat menjelang husnul khotimah, di saat menjelang kematian, sertifikatnya bisa menjadi modal. Ditunjukkan pada malaikat Israel. Gitu ya Bu, itu yang membedakan. Kalau umpama, karena di antara, alhamdulillah, ada lembaga-lembaga pendidikan yang mungkin sifatnya majelis taklim, itu sifatnya mungkin dijalani secara istiqomah di hari tertentu, lalu ada ustadz yang memberikan materi, ustadz terkadang dibebaskan untuk memberikan materi tertentu atau mungkin permintaan dari jamaah, tetapi ya sudah, mungkin modulnya tidak ada, mungkin kurikulumnya tidak ada, dan tidak ada ujiannya. Nah, yang membedakan kita itu. Jadi enak ada ujian atau enak tidak ada ujian? Ya.
Ada yang milih begini Bapak Ibu, Ustadz saya nggak perlu Ustadz uji. Biar Allah saja yang menguji saya. Oh ya ya ya. Ya. Kalau sudah begitu saya angkat tangan. Ya. Sebab sudah minta ujian langsung dari Allah. Ibu lebih baik, Bapak lebih baik diuji kami atau diuji Allah? Kira-kira bagaimana pilihannya? Lebih baik kami yang menguji atau Allah yang menguji? Ya Allah, Alhamdulillah. Nggak usah ditambahin ujian Ustadz, hidup kami ini sudah ujian. Ya, ya, Alhamdulillah. Jadi itu bedanya ya, Bapak dan Ibu sekalian, ada madarif, mungkin ada yang bertanya apa itu madarif, kok tiba-tiba di masjid kita tercinta, Dzarratul Mutmainnah ini kok ada madarif datang begitu. Ini sekaligus kami di pertemuan perdana ini memberikan informasi, ini adalah silaturahmi kami. Dan Alhamdulillah juga di Madarif Institute ini kami juga bukan hanya sekedar kajian Husnul Khatimah. Ada beberapa kajian yang lain, di antaranya adalah kajian muda-mudi Madarif. Jadi kalau Bapak dan Ibu ada putra, putri, cucu, atau mungkin kenalan yang usianya masih usia SMA atau usia kuliah, atau mungkin usia kerja-kerja awal sebelum menikah, boleh. Nanti kami ada namanya Madarif, Muda-Mudi Madarif. Jadi kajian yang khusus. Kalau ini syaratnya harus di atas 60 tahun, atau yang sudah dekat, kalau yang itu tidak, syaratnya harus anak-anak muda. Jadi kami kumpulkan anak-anak muda ini untuk melaksanakan diskusi bersama, ya, bincang bersama, tausiah bersama untuk berbicara tentang keislaman. Ya. Itu di antara program yang lain, ada namanya Muda-Mudi Madarif. Ada juga kita Madarif Sirah Peradaban namanya. Khusus kajian yang membahas tentang sejarah peradaban Islam. Dari sejarah para nabi, ada sejarah Nabi Muhammad SAW, dan juga ada sejarah para khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Lalu ada juga Madarif Fikih Syafi'i, yang khusus untuk membahas dan memperbaiki tata cara ibadah kita sebagai seorang muslim, dan lain sebagainya. Dan kami terbuka, Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah kami berterima kasih diterima di masjid kita tercinta Dzarratul Mutmainnah. Tapi kalau semisal di sini ada pengurus masjid yang lain yang ingin bekerja sama dengan Madarif, kami sangat terbuka untuk bisa saling berkolaborasi, bersinergi, sama-sama untuk bisa menjadi pelayan bagi umat, menghantarkan ilmu dan pemahaman kepada umat. Dan mungkin sebelum saya mulai juga ada yang bertanya, ini programnya itu, Bapak dan Ibu, ada Madarif Fikih Syafi'i, ada Madarif Sirah Peradaban, ada Madarif Husnul Khatimah, ada Madarif Muda-Mudi, ya, ada Madarif Al-Aqsa, kaitan dengan masalah Palestina dan kepalestinaan. Karena kita ada lembaga penelitian juga berkaitan dengan masalah Palestina. Lalu ada Madarif Arabic, bagi yang ingin mempelajari tentang bahasa Arab dengan sistem yang lebih asyik, enak, kita juga ada. Juga ada Madarif Berbagi. Jadi bismillah Bapak dan Ibu, silahkan kalau ada yang berkeinginan untuk berkontribusi atau yang ingin berkolaborasi, kami terbuka. Ditambah lagi ini akan kita buat Madarif Pranikah namanya. Tentu ini bukan buat Bapak dan Ibu, tapi buat anak Bapak dan Ibu. Atau buat cucu-cucu Bapak dan Ibu. Ya, kalau Bapak dan Ibu namanya Madarif Paskanikah. Ya. Kalau ini khusus yang pranikah, karena ada beberapa yang membuat kami itu agak sedikit risau, sebab banyak sekali angka perceraian yang ada di tengah masyarakat. Generasi yang terkini ini kadang-kadang melihat pernikahan itu seolah begitu mudah, dan bagi mereka juga terkadang begitu mudah berpisah. Rumah tangganya hancur. Maka kita berinisiasi untuk mengadakan forum itu.
Madarif, apa artinya madarif? Madarif ini diambil dari bahasa Arab. Kurang lebih madarif ini artinya secara general artinya menyebar. Karena memang kita tujuannya adalah menyebarkan kebaikan. Jadi bukan kebaikan itu dikungkung sendiri, bukan kebaikan itu dirahasiakan sendiri, bukan kebaikan itu, tapi kebaikan itu disebar. Lambangnya, Bapak Ibu ada yang tahu ini lambangnya, gambarnya apa? Hah? Pohon beringin? Bukan. Ya, bukan pohon beringin. Tapi ini pohon zaitun. Pohon zaitun. Satu, kenapa? Karena zaitun disebut di dalam Al-Quran. Wattini wazaitun. Dan zaitun disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan kondisi baik. Bapak Ibu, apakah yang disebut di Al-Qur'an pasti semuanya baik? Ada tidak orang yang disebut di Al-Qur'an tapi sebenarnya dia bukan orang baik? Ada tidak makhluk yang disebut di Al-Qur'an tapi sebenarnya dia bukan makhluk baik? Ada. Contoh, Fir'aun. Fir'aun baik atau tidak? Tidak. Korun? Tidak. Sampai ada orang yang, bukan ada orang, semua orang pasti tidak akan mau dapat gelar Fir'aun atau dapat gelar Korun. Contoh di Komplek Batan ini ada yang paling kaya. Tiba-tiba ketika datang ke sebuah pertemuan lalu MC-nya bilang, baik Bapak dan Ibu mari kita sambut Korun kampung kita. Kira-kira dia suka atau tidak? Tidak. Walaupun dia orang paling kaya. Lalu ketika ada pejabatnya datang, Bapak dan Ibu sekarang kita sambut Fir'aun kita. Mustahil dia. Dia pasti marah. Kenapa? Karena itu julukan yang tidak disukai. Padahal disebut di Al-Quran. Zaitun disebut di Al-Quran dalam kondisi baik. Maka tujuannya mudah-mudahan semua yang hadir dalam kajian yang diselenggarakan difasilitasi oleh Madarif, termasuk hamba-hamba Allah yang disebut oleh Allah dalam posisi baik. Semua dari kita punya nama. Semua dari kita punya nama. Siapa yang memberi nama kita? Siapa yang memberi nama kita? Bapak Ibu yang memberi nama siapa? Orang tua itu hanya asbab. Sebenarnya sudah tercantum bagaimana kita ini ada, sekaligus di dalamnya termasuk nama kita, itu 50.000 tahun sebelum alam ini diciptakan. Mudah-mudahan nama kita ini termasuk yang dicatat dengan tinta emas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terpenting. Kalau cuma disebut sama orang, lalu orang nyebut dia baik, dia baik, dia baik. Tapi kalau Allah mengatakan dia tidak baik, nggak ada arti. Nggak ada arti. Sebab banyak orang sekarang ini, dia itu yang lebih mengutamakan pandangan manusia. Yang lebih mengutamakan omongan orang dibanding pandangan Allah atau omongan Allah. Oleh sebab itu, kenapa ini kok zaitun menjadi salah satu atau menjadi lambang dari Madarif, agar kita itu mempelajari filosofinya. Bagaimana menjadi manusia saat ini bukan hanya sekedar bagaimana diomongin baik sama orang. Bukan sekedar diomongin baik sama makhluk. Tapi diomongin baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba bayangkan, Bapak Ibu, saat ini nama kita sedang disebut. Siapa yang menyebut? Allah. Disebut dalam kondisi apa? Dalam kondisi baik. Sebab di antara momen seorang hamba disebut namanya dengan kondisi terbaik, itu di saat dia sedang berada di majelis ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala sebut satu-satu nama kita di hadapan seluruh makhluknya yang ada di langit. Yang kita tahu malaikat. Yang lain wallahu a'lam mungkin ada juga. Semua Allah sampaikan bahwa hambaku fulan sekarang sedang berada di majelis terbaik. Ya. Makanya kan Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan ketika berbicara tentang keutamaan thalabul ilm, berbicara tentang keutamaan menuntut ilmu, di antaranya
adalah sebutan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Artinya yang belajar Al-Qur'an menjadi manusia terbaik. Dan nama kita saat ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi terbaik. Itu tadi zaitun. Satu, kita bukan belajar ini, tapi ini mukadimah dulu. Karena kata pepatah kan tak kenal maka kenalan. Ya. Tak kenal maka kenalan. Nah ini sekedar ingin memperkenalkan diri. Gak apa-apa agak sedikit tambah waktu, tapi insya Allah itu menjadi sarana pembukaan yang mudah-mudahan baik. Yang kedua, kenapa disebut zaitun juga? Karena kenapa lambang kita zaitun? Selain zaitun ini dia itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, zaitun ini juga tumbuhan yang ujung sampai ujung, dari ujung atas sampai ujung bawah itu semuanya manfaat. Di tempat kita mungkin bukan tempat yang banyak tumbuh zaitun. Tapi ketika saya kuliah di daerah Syam, itu namanya zaitun itu ada di mana-mana. Dan zaitun itu kalau dilihat dan diteliti dari ujung sampai ujung itu banyak memberikan kebaikan, dari ujung sampai ujung isinya sesuatu yang punya manfaat. Tujuannya agar kita itu termasuk bahagian orang-orang dalam kehidupan ini yang ketika Allah takdirkan hidup ini menebar manfaat. Pertanyaannya bukan hanya sekedar kita hidup atau tidak, tapi pertanyaannya adalah kira-kira kita ini di saat hidup manfaat atau tidak. Kan Buya Hamka bilang begitu, kalau hidup sekedar makan, maka kambing juga makan. Kurang lebih begitu ya. Kalau hidup sekedar hanya tidur, ya kebo juga tidur. Kalau hanya sekedar mendapatkan keinginan memenuhi syahwat, ya kera juga begitu. Tapi yang membedakan kita dengan mereka, kita ada dalam asas kemanfaatan, asas ketauhidan. Maka ngelihat itu langsung bercermin, kira-kira saya ini sudah manfaat belum hidup. Kalau belum manfaat, alangkah meruginya. Ya. Lalu, ini cocok dengan Bapak dan Ibu yang ikut pengajian Husnul Khatimah. Sebab zaitun ini, dia itu makin tua, makin apa? Tua-tua keladi katanya. Makin tua makin jadi. Tapi jadi positif. Bapak Ibu ada yang pernah ke Masjidil Aqsa? Ada yang pernah ke Masjidil Aqsa? Belum ya? Di Masjidil Aqsa itu Bu, ada satu pojok di daerah selatan Masjidil Aqsa. Di komplek Masjidil Aqsa itu ada satu sudut yang itu isinya tumbuhan zaitun. Dan zaitunnya itu tua. Ada yang 250 tahun. Ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 500 tahun. Karena memang Masjidil Aqsa-nya juga sudah usianya ribuan tahun. Dan yang uniknya, ini pohon masih berbuah. Pohon ini masih berbuah. Dan yang Masya Allahnya, zaitun itu makin tua buahnya itu makin banyak memberikan kebaikan. Makin bermutu lah bahasanya begitu. Makin bermutu. Ya, kalau Bapak Ibu berkesempatan datang ke sana di masa panen zaitun, wah luar biasa itu. Bisa membawa pulang minyak zaitun yang memang langsung tumbuh di dalam komplek Masjidil Aqsa. Cuman harganya juga bukan murah. Kenapa? Bukan karena di Masjidil Aqsa-nya semata, tidak. Tetapi karena memang khasiatnya yang luar biasa. Atau dibalik, ya memang khasiatnya luar biasa, tetapi yang menjadi jauh lebih berharga adalah karena lokasinya yang ada di komplek Masjidil Aqsa. Itu kurang lebih. Di bawahnya ada gambar buku. Buku itu melambangkan ilmu. Oleh sebab itu, Madarif Institut bukan lembaga yang mengedepankan asobiyah, ta'asub, keberpihakan buta. Bukan. Kami mencoba untuk menjadi lembaga yang berdasar pada landasan ilmiah. Tidak pokoknya,
tidak hanya sekedar mitos, tidak hanya sekedar menuruti kepentingan sesaat, tetapi lebih kepada kajian yang sifatnya ilmiah. Kurang lebih begitu Bapak dan Ibu, perkenalan dari kami. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang satu tema yang ini juga dibuat secara tersistematis dengan kurikulum yang ada. Nanti saya tidak tahu bagaimana sistemnya, mungkin dari teman-teman pengurus Madarif mungkin bisa, karena ada beberapa makalah yang bisa dilihat sebagai panduan yang sudah dipersiapkan, apakah nanti mungkin dikirim via WA ataukah apa, wallahu alam, nanti dikomunikasikan dengan teman-teman panitia. Panitia di sini ada Ustadz Muhammad Irza Mahathir yang menjadi MC tadi, itu adalah sekretaris dari Madarif Institute. Lalu ada yang dekat laptop, ada Ustadz Fadel Andika Raihan, itu dari bagian pendidikan Madarif Institute. Lalu ada yang sedang membawa kamera di belakang, Ustadz Adam Ibrahim, beliau sebagai bagian media dan dakwah dari Madarif Institute. Dan alhamdulillah juga tadi ada Ustadz Izzuddin yang membaca tilawah Al-Quran di awal. Beliau juga termasuk bahagian daripada Dai Muda Madarif Institute. Itu perkenalannya Bapak dan Ibu, karena ini juga kali pertama saya hadir bersilaturahmi dengan Bapak dan Ibu di masjid kita tercinta. Yang akan kita bahas, Husnul Khatimah. Husnul Khatimah ini adalah paduan dua kata yang biasa kita dengar. Saya kira tidak ada orang yang belum pernah dengar Husnul Khotimah. Pasti pernah. Artinya juga mungkin secara bahasa semua paham. Artinya husnul itu baik, khotimah itu penutup. Jadi penutup yang baik. Atau orang mungkin mengatakan khatimahnya diganti dengan akhir. Jadi dikatakan akhir yang baik. Dan ini merupakan cita-cita semua. Karena kegagalan hidup manusia yang paling puncak. Ada kesuksesan yang paling puncak, ada kegagalan paling puncak. Kegagalan manusia paling puncak bukan hanya sekedar ketika dia gagal dalam karir. Bukan hanya sekedar ketika dia gagal dalam rumah tangga, bukan hanya sekedar dia gagal dalam berbisnis. Ini kegagalan, memang kegagalan. Orang gagal karirnya, orang gagal bisnisnya, orang gagal politiknya, orang gagal apalagi studinya. Ini gagal, tetapi itu bukan gagal yang puncak. Gagal yang puncak artinya segagal-gagalnya gagal. Itu adalah ketika orang meninggal tidak husnul khotimah. Itu segagal-gagalnya gagal. Kenapa? Sebab gagal-gagal yang lain masih bisa diulang untuk diusahakan dan diikhtiarkan. Contoh, orang gagal bisnis, bangkrut, ya masih bisa ada kesempatan ngulang lagi. Bismillah, saya bangkit lagi, ulang lagi, bisa. Orang gagal studi, gagal belajar, masih bisa. Gagal di sini mungkin bisa daftar tempat lain, masih bisa. Orang gagal rumah tangga mungkin masih bisa memperbaharuinya. Orang gagal politik mungkin kalau nggak sekarang kepilih, tahun depan bisa nyalon lagi. Ya. Tapi kalau orang gagal husnul khotimah, nggak bisa. Duh gagal ya, kalau gitu hidup lagi. Nggak bisa. Karena kematian tidak diulang. Kematian tidak diulang. Orang kalau ketika meninggal gagal, udah gagal seluruhnya. Segala kesuksesan yang pernah dia raih dalam hidupnya, seketika tidak ada arti. Ada tulisan bagus tuh. Ketika seorang meninggal dunia, lalu memang dia ini meninggalnya di rumah, di kamarnya. Memang di kamarnya itu luar biasa tuh. Di kamarnya banyak piala, sebab dalam hidupnya banyak prestasi nih orang. Ada piala, ada sertifikat, ada ijazah, bintang penghargaan di setiap sudut rumah.
Di setiap sudut rumah. Di situ juga ada anak-anaknya. Yang rata-rata semuanya sudah PhD, doktor, lulusan luar negeri, cum laude, dan lain sebagainya. Semua hadir di situ. Tapi bapak ini ketika dalam kondisi sakaratul maut yang diucapkan, nak, nanti kamu akan merasakan posisi ini. Kamu akan merasakan posisi seperti apa yang posisi ayahmu rasakan ini. Dan di posisi inilah kamu akan disadarkan bahwa semua yang ada di sekitar ini, yang dulu pernah ketika menerimanya sampai nangis seolah bahagia. Yang ketika mendapatkannya harus berpeluh-peluh. Yang ketika meraihnya harus berdarah-darah. Tapi ternyata di saat ini dirasakan itu tidak memberi manfaat. Dan engkau juga sama. Dulu Bapak luar biasa bahagia. Kamu bisa masuk sekolah terbaik. Bisa lulus dengan nilai terbaik. Tapi mohon maaf. Kalau nanti setelah ini tidak keluar dari lisanmu. Kalimat-kalimat yang mendoakan orang tuamu ini. Maka semua kebahagiaan itu hancur. Hancur. Akhirnya meninggal. Artinya terkadang kita itu banyak di dalam kehidupan ini menggapai sesuatu. Ingin meraih sesuatu. Yang ingin kita raih itu berpeluh-peluh. Berdarah-darah. Ya kan? Segala aktivitas kita kerjakan. Pertanyaannya, kira-kira yang kita laksanakan ini bermanfaat tidak untuk mendapatkan kesuksesan akhir hidup ini? Itu yang terpenting. Atau justru dia tidak memberikan manfaat sama sekali. Sebab tadi kegagalan yang paling gagal atau gagal yang segagal-gagalnya itu adalah ketika orang gagal mengakhiri hidup dengan baik. Kebalikannya, kesuksesan yang paling sukses adalah di saat orang dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri hidupnya dengan kondisi terbaik. Maka ini yang harus dicapai. Ini yang harus diraih. Oleh sebab itu, di antara upaya, ikhtiar, kami dari Madarif Institute adalah mengadakan pengajian Husnul Khatimah. Ya alhamdulillah sih sudah 2 tempat dengan ini. Dan di tempat pertama juga belum ada yang tercatat lulus Husnul Khatimah. Ya, sebab tadi bisa dikatakan selesai atau tidak bukan selesai kurikulumnya, tapi selesai atau tidak ketika sudah bisa menyelesaikan hidupnya. Ya, ketika meninggal, husnul khotimah, alhamdulillah. Makanya kita belajar. Saya sih mohon Bapak dan Ibu jangan meninggal dulu sebelum selesai materinya. Ya, nanti kalau kita rencanakan sekian pertemuan, kalau udah selesai, maka silahkan. Ya. Kalau ada yang ingin, silahkan. Dan husnul khotimah ini Bapak dan Ibu, upaya kami juga untuk bisa menyadarkan kami terutama sebagai pengurus, panitia, pelayan bagi umat, dan juga menyampaikan kepada jamaah agar kita itu ketika memandang kematian itu jangan memandangnya dengan sesuatu yang mengerikan. Kadang-kadang kita kan begitu ketika disebut kematian, itu langsung, aduh, gitu. Kayaknya ada rasa takut gitu. Ya, ada kadang-kadang orang yang nggak tahu benar apa enggak, tapi jamaah ini yang datang ke saya, Ustadz, saya tuh kalau ngaji terus pengajian tuh temanya kematian tuh merinding, darah keringat dingin, bapak-bapak. Terus dia bilang, nggak tahu kenapa Ustadz, pokoknya degup ini kayaknya. Terus saya tanya, kenapa Pak? Takut. Takut kenapa takut? Takut mati? Ya takut mati. Saya tanya terus, kenapa Bapak takut mati? Dia bilang awalnya pokoknya nggak tahu Ustadz, saya takut aja. Nggak bisa Pak, nggak bisa nggak tahu. Bapak harus tahu. Sehingga nanti kita bisa coba carikan solusinya kalau Bapak tahu kenapa takut. Barulah dia bilang, Ustadz, saya takut karena saya kalau matinya dalam waktu dekat belum siap. Oh, jadi Bapak belum siap mati. Belum siap, Ustadz. Terus saya tanya, Bapak kira-kira siap matinya kapan?
Saya tanya, Bapak siap matinya kapan? Nah itu juga yang saya bingung Ustadz, saya nggak tahu siapnya kapan. Lah kalau Bapak juga nggak tahu siapnya kapan, lalu ketika mendengar kematian Bapak keringet dingin karena sebab nggak siap, terus ini makhluk macam apa? Kalau Bapak itu ternyata alasan keringat dinginnya sebab tidak siap, dan Bapak belum tahu kapan siapnya, maka tidak ada lain kecuali siapkan sekarang. Apa yang menurut Bapak membuat Bapak merasa tidak siap itu apa? Karena kadang-kadang ada orang yang beragama ini, itu kayak, ya udahlah pokoknya ngikut aja. Nggak bisa beragama ini dengan ngikut itu nggak bisa. Makanya di dalam syariat kita itu ada istilah tafakur, ada istilah tadabbur. Kan begitu itu, kalimat itu banyak sekali di dalam Al-Quran disampaikan. Karena orang ketika beragama, itu tidak boleh hanya ngikut aja, itu nggak boleh. Orang dalam beragama itu harus ada refleksi. Orang dalam beragama itu harus berpikir. Makanya kenapa hikmah dibalik inti ibadah haji yang merupakan puncak dari rukun Islam itu ternyata wukuf di Arafah. Wukuf itu berhenti sejenak, Arafah berpikir untuk mengetahui Arafah itu dari arif. Sehingga dia diminta untuk coba diam dulu, kamu mikir kira-kira Islam kamu sebelum kamu menyelesaikan rukun Islam yang kelima ini apa dan yang akan kamu lakukan apa. Begitu refleksi. Kalau orang hidup beragama hanya sekedar yang ngikut ritual yang ada, nggak akan dapat ruhnya. Ini saya ngomongin sama Bapak itu, Bu, ya. Saya bukan ngomongin, saya dengan Bapak itu tuh saya agak sedikit tinggi. Nggak bisa begitu, Pak. Kebetulan juga sudah dekat. Jadi harus diketahui dulu sebabnya apa. Kalau belum siap, siapkan dari sekarang. Oh gitu ya Ustadz. Iya. Tapi ada sebab lain juga Ustadz. Apa sebab yang lain? Saya ini kan usia juga masih produktif. Anak-anak saya masih butuh biaya. Kalau saya meninggal nggak kebayang, gimana nanti hidup anak dan istri saya. Saya bilang, Pak, alangkah hebatnya Bapak. Seolah Bapak yang memberikan rizki pada istri dan anak. Saya jamin Pak, anak dan istri Bapak kalau Bapak meninggal, sedihnya sepekan 2 pekan. Besoknya jalan lagi. Kenapa? Bukan karena apa-apa. Karena saya yakin mereka punya Allah. Saya yakin mereka punya Rob yang akan memberikan segala yang dibutuhkan. Karena sekarang banyak orang merasa bahwa apa yang menjadi tanggungannya itu adalah di bawah kuasa dan kendalinya. Salah. Ada orang gimana kalau saya tinggalin, ya Allah, kasihan istri saya. Kasihan istri saya. Bapak salah. Malah justru kalau Bapak masih ada, kasihan istri Bapak. Begitu. Enggak. Tunggu jawab. Sebab Bapak ini sumber masalah gitu ya kan, kita nggak tahu juga. Atau sebaliknya, istri mau, gimana kalau saya meninggal Ustaz, tuh suami saya nanti siapa yang masakin? Kata suaminya, gampang. Udah nggak usah dilanjutin daripada rame ya. Nanti nggak jadi husnul khotimah. Tapi itu masalahnya. Kadang-kadang kita merasa bahwa apa yang ada itu seolah semuanya kita nggak. Sebelum kita lahir, bumi udah ada dan hidup jalan dengan keserasiannya. Begitu juga kalau kita nggak ada masalah. Oleh sebab itu, jangan mikir apa-apa yang memang bukan menjadi hak kita. Itu udah tanggung jawab Allah, aman. Yang terpenting bagaimana mewarisi pada mereka Islam. Bagaimana mewarisi pada mereka agama yang benar. Itu yang terpenting. Ada lagi, banyak lagi lah. Nanti ceritanya kita akan bahas di materi kita. Tapi intinya, kadang-kadang mereka begitu ketika ditanya tentang kematian, mendengar kematian, jadi takut. Sampai ditanya, kapan mau meninggal? Pasti nggak ada yang. Bahkan pertanyaannya, siapa yang mau husnul khotimah duluan? Itu juga nggak ada yang ngacu, nggak ada. Ya, padahal udah husnul khotimah, tapi tetap nggak mau duluan. Gitu. Ya. Karena tadi, nah mudah-mudahan selesai materi husnul khotimah, beberapa pertemuan, ketika ditanya siapa yang mau husnul khotimah duluan, langsung angkat tangan. Walaupun itu juga nggak menjamin, sebab apa? Semua yang bernyawa ini pasti mati. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau datang ajal seseorang nggak maju, nggak mundur, nggak bisa. Makanya nggak ada istilah
orang itu matinya nggak wajar, nggak ada. Ya, belum waktunya itu mati, Ustadz. Mana ada belum waktunya mati kok mati? Ya, karena orang Indonesia ini penuh mitos. Jadi begitu lewat rel kereta, hati-hati Ustadz. Kenapa? Di sini ada yang gentayangan. Lah, kenapa gentayangan? Kemarin ada yang mati tapi matinya nggak wajar. Kenapa? Dia mati ketabrak kereta katanya. Saya bilang, Pak, justru kalau ketabrak kereta mati itu wajar. Ya nggak wajar kalau ketabrak kereta, keretanya yang mundur itu baru nggak wajar. Mosok ketabrak kereta mati dibilang nggak wajar, terus harus ketabrak apa supaya wajar? Contoh, nggak ada mati nggak wajar, nggak ada mati belum waktunya, nggak ada. Atau nggak ada penyesalan ketika ada yang meninggal, nggak ada. Karena beberapa waktu yang lalu itu ketika saya diminta untuk mengisi takziah, ada seorang jamaah, orang tuanya meninggal, diminta untuk mengisi takziah. Terus dibilang begini, Ustadz, ini semua salah saya. Andai saya tidak salah milih jalan, maka orang tua saya ketolong. Maksudnya Pak, saya bilang. Waktu orang tua saya itu dalam kondisi yang koma kritis, saya bawa pakai mobil saya lewat jalan yang ke kanan. Harusnya kalau ambil jalan yang ke kiri lebih cepat sampai di rumah sakit. Ke kanan kena merah, kena merah, kena merah. Saya bilang, Pak, kalau udah jatah meninggalnya sampai mau nyampe rumah sakit, nggak nyampe rumah sakit, meninggal. Tapi Ustadz ini dokter bilangnya terlambat. Itu kan omongannya dokter terlambat. Kalau memang namanya orang sampai rumah sakit pasti tertolong, maka yakin di rumah sakit tidak ada kamar mayat. Kenapa? Ya, karena pasti tertolong, tidak akan meninggal. Tapi buktinya semua rumah sakit ada kamar mayat. Belum pernah saya masuk rumah sakit, di depan ditulis, kelebihan rumah sakit kami tidak ada kamar mayat. Kenapa? Karena yang masuk sini yakin sembuh, mustahil. Tidak ada. Oleh sebab itu, bagaimana kita mampu untuk bisa memahami kematian ini dengan baik. Saya lihat di sini juga sebahagian ada yang sudah ikut di kajian Husnul Khotimah yang pertama. Kalau ternyata materinya mengulang, tidak perlu berkecil hati. Sebab namanya pengajian, itu bukan masalah sudah belajar apa belum belajar. Tapi namanya pengajian itu diantaranya adalah seperti yang disampaikan oleh para sahabat. Hayya bina najlis sa'ah nu'min ma'an. Ayo kita duduk sesaat nih. Untuk apa? Untuk saling ngecas keimanan. Itu yang paling utama. Walaupun kadang-kadang ibu-ibu atau bapak-bapak pengajian nih, begitu keluar ketemu sama temannya baru nyari sendal, temannya nanya, tadi pengajian isinya apa? Nggak tahu. Wah, itu juga ada yang begitu. Terus begitu ditanya, kalau snack isinya apa? Apal. Isinya ada tahu, ada resoles, apal. Tapi isi pengajiannya lupa. Maka insya Allah bagi yang sudah hadir di Husnul Khotimah pertama, lalu hadir juga di sini, insya Allah ini makin menguatkan. Dan yang paling utama, makin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang itu menjadi baik minimal karena 4 hal. Ini untuk memotivasi yang sudah ikut di HK pertama. HK itu Husnul Khotimah. Ya, yang sudah ikut di Madarif Husnul Khotimah pertama. 1, orang itu bisa baik karena 1 ilmu. 4 faktor ya. 1 ilmu. Dengan ilmu orang bisa baik. Kalau nggak punya ilmu orang nggak bisa baik. Bagaimana orang bisa baik kalau dia tidak punya ilmu? Kalau dia punya ilmu minimal dia punya pandangan. Oh begini, oh begini. Dia punya landasan. Oh harus begini. Maka tidak ada aktivitas seseorang yang untuk bisa menerima ilmu kecuali Allah puji. Tidak ada. Semua pasti dipuji. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kenapa? Karena Allah akan mengangkat orang beriman dan berilmu beberapa derajat. Artinya semua aktivitas yang urusannya ilmu, Allah akan puji. Itu 1, karena yang bisa membuat kita berubah itu menjadi lebih baik adalah ilmu. Yang kedua adalah komunitas. Ya. Komunitas nih, teman. Ya, satu dengan yang lain. Kadang-kadang ada orang dia itu solehnya gara-gara teman.
Ini mohon maaf, mungkin yang datang ke sini juga ada yang gara-gara teman. Kalau ada yang tanya, kenapa kamu ikut pengajian Madarif Husnul Khotimah? Diajak. Begitu. Ya alhamdulillah kan coba. Ini yang ngajak ke pengajian. Coba kalau yang ngajaknya itu ngajak apa? Ke pasar Serpong ya, ke pasar Serpong. Ngajaknya ke mall ya ke mall. Ngajaknya mancing ya mancing. Ngajaknya ngerumpi ya ngerumpi. Alhamdulillah kita diajak. Tuh, ini karena teman ada. Saya pernah datang pengajian. Bapak-bapak tiba-tiba selesai pengajian nangis. Bingung juga saya waktu itu. Kenapa Pak nangis Pak? Ustadz, boleh saya ngomong sebentar? Kepojokan begini. Tiba-tiba Bapak itu ngaku bahwa dia mau tobat. Saya udah GR pertamanya. Masya Allah ikut pengajian saya tobat. Bapak ikut pengajian saya ya tobat? Enggak katanya. Bapak nggak ikut. Bapak, kenapa tobatnya sama saya kalau bukan gara-gara apa? Jadi begini ceritanya Ustadz, saya itu orang yang nggak pernah kenal agama. Nggak pernah saya kenal agama tuh nggak pernah. Sini nggak pernah, ini nggak pernah. Cuman saya ini lagi punya utang. Terus saya telepon teman saya yang mau minjemin supaya saya bisa bayar utang saya. Begitu saya telepon dia bilang, lagi pengajian. Aduh, pengajian di mana bos? Katanya gitu. Saya tungguin dah. Ya udah kalau gitu kamu ikut sekalian ya di masjid komplek. Ya saya ke masjid. Ikut dia pengajian. Materinya waktu itu tentang kasih sayang Allah. Saya ingat banget. Tentang kasih sayang Allah lah. Pokoknya bagaimana Allah sayang kepada kita. Walaupun kita itu orangnya. Walaupun kita itu hamba yang banyak kekurangan. Walaupun hamba yang sering mengecewakan Allah. Walaupun nggak tahu materi itu mungkin menggugah dia. Sehingga dia mau taubat. Intinya dia datang ke situ gara-gara apa? Gara-gara teman, bukan gara-gara mau datang pengajian, bukan. Dia mau pinjem duit sama teman, cuman yang mau dipinjemin lagi pengajian. Ya udahlah akhirnya daripada nunggu di depan rumah nanti dikira maling, lebih baik juga ikut nunggu di masjid pengajian. Jadi sebab. Coba sekarang siapa yang modelnya begitu? Ada nggak kira-kira yang kesini gara-gara temennya mau nunggu nih daripada nanti nunggu di depan rumahnya lebih baik pengajian? Ada? Nggak ada. Kalau di sini nggak ada. Ini wajahnya udah wajah soleh-solehah semuanya. Tuh. Jadi yang kedua apa tadi? Yang kedua adalah lingkungan, teman. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, almar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, dia baik. Tapi kalau temannya buruk, dia buruk. Ada seorang perampok, penipu, masuk surga gara-gara teman. Gimana masuk surga gara-gara teman? Singkatnya begini. Ada seorang yang dia itu, ini pada masa dahulu kala bukan sekarang. Ada seseorang yang dia itu mau ngerampok, mau nipu. Begitu lagi disiapkan target yang akan dia rampok dan dia tipu, dapat nih kafilah dagang ini, langsung dia datangi. Namanya penipu, pas dia akan berlagak kan. Tolong saya, boleh nggak saya ikut dengan kafilah dagangmu, nanti saya akan begini. Karena kafilah dagang ini mungkin orangnya baik-baik, soleh-soleh, dia bilang ayo ikut. Padahal dia ngajak perampok nih, yang sudah punya rencana mau ngerampok. Kalau nanti dalam kondisi istirahat semuanya tidur, mau dirampok ini barang semuanya. Diikutkan kan? Begitu lagi jalan, nggak lama, ini orang-orang kafilah dagang ini mau mendirikan sholat. Begitu mau mendirikan sholat, otomatis kan yang ini ditanya juga. Kamu sekalian ikut sholat? Kata yang mau ngerampok ini dalam hatinya mungkin, waduh mau ngerampok disuruh sholat. Cuman kalau saya nanti nggak sholat, mereka curiga. Oke lah kalau gitu saya sholat. Ikut sholat dia. Ternyata di saat dia sholat, masuk rakaat ketiga, mati ini orang. Meninggal dia. Tapi meninggalnya meninggalnya saat apa? Saat sholat. Perkara nanti di akhirat, wallahu alam, itu urusannya Allah. Tapi kan dia niatnya sholat cuman gara-gara tapi kan, apapun itulah, tapi dia meninggal dalam kondisi sholat. Kalau kita lihat, sebab apa? Sebab lingkungan. Maka penting buat kita. Ya, walaupun di awal mungkin niatnya, kenapa pengajian? Nggak enak lah, mosok satu komplek pengajian saya nggak datang. Wah, misalkan begitu. Ya nggak apa-apa, udah biarin.
Karena insya Allah dalam kebaikan pasti ada kebaikan. Yang kedua apa? Lingkungan. 3 dan 4 insya Allah nanti akan kita bahas. Kita akan langsung masuk di tempat lain. Apa itu husnul khatimah? Apa itu husnul khatimah? Tadi memotivasi aja bagi yang sudah ikut di husnul khatimah 1. Tidak perlu berkecil hati kalau seandainya pengulangan itu akan selalu baik. Selama pengulangan itu adalah pengulangan kebaikan. Apa itu husnul khatimah? Nih, husnul khatimah. Husnul khatimah, kalau secara bahasa tadi adalah akhir yang baik. Tapi kalau kita lihat secara istilah, ya, secara istilah, husnul khatimah itu adalah, mohon maaf, bapak-bapak kebaca? Kebaca alhamdulillah. Berarti ibu-ibu kebaca? Kebaca? Coba kita kecilkan sedikit fontnya. Enggak, itu guyon aja. Ini bukan tempat tes mata. Kalau tes mata di fontnya dikecilin. Masih kebaca? Oh ya, masih kebaca. Enggak. Kebaca ya? Kalau enggak kebaca, maksud saya besok mau digedein lagi supaya bisa kelihatan. Tapi kalau kebaca, alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak kebaca, sebenarnya materi ini sudah kita siapkan. Nanti bisa dihantar kepada Bapak Ibu. Ya, materi ini bisa dihantar pada Bapak Ibu. Apa itu husnul khatimah? Husnul khatimah adalah sikap seorang hamba sebelum kematiannya. Jadi husnul khotimah itu dilihatnya adalah detik-detik menjelang meninggal. Bukan hanya sekedar saat meninggal, ingat. Tapi detik-detik menjelang meninggal itu adalah perkara yang sangat mendukung. Ada kala memang kita dapati orang meninggal dalam kondisi ibadah, alhamdulillah. Tapi ada orang yang meninggal dalam kondisi tidur. Lagi tidur meninggal. Apakah orang yang meninggalnya dalam kondisi tidur tidak disebut husnul khatimah? Belum tentu. Lihat dulu apa sikapnya sebelum kematian itu bagaimana. Kalau sebelum meninggal itu dia di malam harinya sudah mengucap bismillah, sudah mengucap syahadat, sudah di tangannya bahkan tasbih yang dipegang. Walaupun ketika mengucap zikir itu belum meninggal, tapi di saat meninggalnya didahului dengan perkara baik. Sebelum meninggalnya didahului dengan perkara amal saleh. Jadi nggak bisa kita bilang dia tidak husnul khatimah. Ada jamaah saya meninggal beberapa saat setelah pengajian. Ya, saya termasuk yang kaget terima WA-nya. Sebab barusan aja ketemu di pengajian, tiba-tiba baru jalan sedikit dibilang atau di WA meninggal. Saya bilang, kok tadi waktu pengajian kayaknya sehat-sehat aja. Betul Ustadz, kami pun tidak mengira kalau itu meninggal. Sehat-sehat aja, cuman memang kalau Ustadz lihat, tadi jamaah ini memang sudah sender-sender tembok. Oh. Iya, ternyata sudah sender-sender tembok. Ini mohon maaf ya, saya bukan menerawang Pak, cuman ini kisah kejadian aja yang sebelum itu. Terus tanyanya begini, maksudnya yang menjadi syahid. Tanyanya kan, andai dia meninggalnya pas pengajian ya Ustadz ya, kan husnul khotimah. Saya bilang enggak gitu Pak. Meninggalnya memang di rumah, tapi kejadian sebelumnya itu pengajian. Artinya kejadian terdekatnya amal soleh. Itu yang menjadi bahagian yang menghantarkan beliau husnul khotimah. Walaupun meninggalnya bukan dalam kondisi pengajian. Memang kalau pengajian, saat pengajian, orang mungkin gak banyak bertanya. Baik. Ya, kemana ada seorang ulama juga meninggal di Masjid Cinereh. Lagi ngisi pengajian begini, tiba-tiba beliau meninggal. Kan baru 1-2 hari yang lalu. Ya, atau berapa ya, beberapa waktu terakhir. Pokoknya belum lama lah, videonya banyak tersebar juga, Masya Allah. Ya, Kiai Syatibi atau siapa ya yang meninggal. Memang beliau ahli tafsir juga. Lagi mengkaji Al-Quran, tiba-tiba beliau meninggal dunia. Dekat sini, artinya kan contoh yang nggak jauh-jauh gitu. Daerah cuman Jakarta Selatan. Meninggalnya di rumah bukan di pengajian, nggak apa-apa. Karena apa? Kondisi sebelumnya adalah aktivitas amal soleh. Oleh sebab itu kita ini kalau sudah merasa Israel udah deket dan sering ngasih isyarat,
Ada yang Bapak Ibu sini sudah sering dikasih isyarat Israel? Sudah ada? Belum ada? Di antara isyarat Israel, di antaranya satu, badan sudah mulai melemah. Ya. Kalau duduk begini itu semutan. Kalau pengajian 1 jam, pindah posisi kakinya 3 kali. Ya. Lah itu tanda Israel sudah ngasih isyarat. Masa Israel ngasih isyaratnya di depan kita? Isyarat pertama. Enggak begitu. Isyaratnya di kita. Ya. Nah, kita lihat tuh. Karena beda. Saya kalau lagi pengajian Husnul Khotimah, lalu ada pengajian muda-mudi Madarif, lain. Yang anak-anak muda itu usia SMA, oh begini duduk begini. 2 jam oke-oke aja. Habis itu Madarif Husnul Khotimah, lain itu ya. Mulai gitu. Kadang-kadang itu lain memang. Ya. Ya, bagi yang sudah didekati Israel, kadang-kadang sudah mulai banyak kelebihan. Kalau Israel sudah datang, sudah banyak kelebihan dalam hidup. Kelebihan kolesterol, asam urat, gula darah, tensi. Yaitu di antara tanda. Maka jangan terlalu pede. Merasa bahwa kematian jauh. Enggak. Yang paling dekat dengan hidup kita, kata Nabi SAW adalah al-maut. Yang paling dekat dengan kita itu adalah kematian. Maka kalau kita sudah merasa begitu, sudah turunkan intensitas hal-hal yang tidak manfaat buat akhirat. Tingkatkan intensitas hal-hal yang manfaat untuk akhirat. Supaya apa? Di saat nanti kita meninggal dan kita tidak tahu kapan kita itu meninggal, minimal dapat yang di sini. Seorang hamba sebelum kematiannya, itu hal-hal baik. Apa saja? Dalam hal menjauhi perkara yang menyebabkan murka Allah. Jadi orang bisa disebut husnul khotimah itu ketika dia meninggal, waktu terakhir atau hari-hari akhirnya sebelum beliau meninggal itu, terdeteksi kalau beliau itu paling tidak suka melaksanakan hal berbau maksiat. Ada orang-orang itu mungkin yang dulu di masa mudanya ahli maksiat ada. Ya. Atau tidaklah ahli maksiat, tapi di masa mudanya tidak dekat dengan Allah ada. Nggak tahu kalau Bapak dan Ibu di sini memang dari muda ahli masjid? Memang suka di masjid? Iya, alhamdulillah. Ya. Walaupun itu jarang. Tapi kalau misalkan sudah dari muda, mulai umur balik 11 tahun nggak kemana-mana pegangnya Al-Quran terus. Baca oh itu luar biasa. Terlindungi berarti, terpilih. Tapi nggak semua begitu. Ada yang menjalani masa mudanya, mungkin yang namanya anak muda, ingin melaksanakan hal ini, hal itu, dan lain sebagainya. Iya kan? Tetapi yang menjadi ukuran al-umur bil khawatim, kata Nabi. Atau dalam redaksi lain, al-umur bi khawatimih. Segala perkara di hadapan Allah itu dihitung akhirnya. Maka ketika ada orang masa hidupnya yang dulunya kelam, ya dulunya penuh dengan hal-hal yang sifatnya itu negatif, tapi ketika menjelang kematiannya, dia paling sensitif dengan maksiat dan meninggalkan maksiat, itu tanda husnul khatimah. Itu tanda husnul khatimah. Maka dilihatnya yang terakhir. Oleh sebab itu, yang pertama yang perlu untuk kita latih dalam aktivitas kita ini adalah meningkatkan sensitivitas dengan maksiat. Kalau bisa tumbuhkan di dalam keimanan kita ini sifat alergi terhadap maksiat. Nggak usah secara fisik. Kenapa Bu? Nggak mau ikut kita ngegosip. Aduh saya kalau ngegosip sariawan. Nggak perlu begitu. Karena agak susah. Kalau orang maksiat terus langsung alergi di fisik itu memang agak kurang matching. Sebab maksiat itu sifatnya di ruh. Jasmani tidak ada urusannya. Maka jangan salah. Mungkin banyak kita melihat orang-orang ahli maksiat sehat-sehat aja. Ada juga. Ya. Mungkin ada yang lebih sehat dibanding dengan Bapak Ibu di sini. Padahal nggak pernah datang ke masjid. Ya kan? Kenapa? Mungkin hobinya olahraga sono. Terus yang sering datang ke masjid malah asam urat, tencok, ya. Apa? Karena memang ada urusannya antara iman dengan fisik. Nah, sifat alergennya itu atau alergi itu disematkan di hati.
Bagaimana kita ketika melihat hal-hal yang sifatnya itu maksiat, pokoknya langsung mau tidak mau jauh. Di antara orang yang bisa merasakan kenikmatan iman, itu ada 3 perkara. Salah satunya adalah dia paling tidak mau berbuat maksiat. Seperti enggannya dia dimasukkan ke neraka. Ini. Ya Alhamdulillah. Kalau kita itu masih hidup sensitivitasnya terhadap maksiat walaupun mungkin tidak maksimal. Masih Alhamdulillah. Dibanding orang yang hidup di akhir zaman seperti ini, ada orang yang bahagia di saat dia maksiat. Ada. Maksiat kepada Allah bahagia. Banyak. Begitu ngelihat, woi, gembira. Ditanya sama temannya, seneng banget bro. Iya menang judi. Menang judi dia seneng. Ya yang lebih parah itu kalau dia berhasil melaksanakan maksiat, habis itu Alhamdulillah. Nah, ini masalah itu. Begitu korupsi, berhasil korupsi, nggak ketahuan langsung Alhamdulillah. Nah ini masalah. Bagaimana dia bermaksiat kok tiba-tiba mengucap asma Allah. Tapi intinya banyak orang saat ini dia itu ketika melaksanakan maksiat justru bangga. Orang pakai pakaian yang mengumbar aurat. Lalu dia jalan dengan gembira dan bahagianya di saat banyak orang yang memelototinya seolah dia bangga. Nah itu kan berarti dia berbahagia dan bangga dengan dosa yang dia lakukan. Lomba miras, minuman keras. Saya udah 3 botol gak mabok. Wah, gitu kan. Kenapa dia bangga dengan yang seperti itu? Dan lain sebagainya. Ya contoh gampangnya aja. Kadang-kadang saya ngelihat banyak orang yang dia tidak sadar kalau dia berbuat maksiat. Contoh. Lagi mau masuk tol. Ya Alhamdulillah kalau di tol seputaran BSD nggak ada yang kredit ya. Kalau di tengah kota itu kan banyak mau masuk tol aja ngantri panjang. Lalu tiba-tiba ada orang dari belakang nyerobot. Langsung masuk ke depan. Begitu dia berhasil langsung ucap Alhamdulillah. Begitu. Padahal di belakangnya ini ada 20 mobil. Kok dia bisa Alhamdulillah gitu loh. Padahal dia mendolimi sekian puluh mobil di belakangnya yang kalau memang saat itu dia tidak minta pembalasan, nanti di akhirat inget itu mobil. Nah itu yang nyerobot tuh. Datang dia. Jangan dikira nggak tahu. Nanti di akhirat semuanya dibuka. Alangkah mengerikannya orang model seperti itu kan. Nah itu kalau yang sensitivitasnya tinggi, Alhamdulillah. Imam Syafi'i rahimahullah, saking tingginya sensitivitas terhadap maksiat itu, lagi duduk di pinggir sungai, capek beliau berjalan, tiba-tiba ada buah lewat. Dalam sebuah riwayat, apel nih yang lewat. Begitu ngelihat buah, diambil itu, saking laparnya dimakan. Baru dapat 1 gigitan, langsung istighfar. Astagfirullahaladzim. Ini punyanya siapa? Gitu. Padahal udah di sungai itu. Masih tanya ini punyanya siapa? Saya belum minta izin udah. Aku ini disusurin sungai siapa yang punya pohon. Dapat 1 rumah. Yang ternyata itu ada pohon apelnya. Dan Imam Syafi'i yakin dari situ. Didatangi rumahnya. Saya nggak sengaja makan apel yang lewat di depan saya di bawah air sungai dan saya yakin ini apel dari tempat Anda. Tapi saya lupa minta izin. Sekarang saya datang sini mau minta izin, apakah diizinkan? Kata yang punya apel, enggak. Tidak diizinkan, kecuali kau penuhi syaratnya. Aduh, apa syaratnya? Saya kerjakan. Nikahi putri saya. Alhamdulillah putrinya cantik. Ya. Tapi sampai seperti itu. Abu Bakar As-Siddiq ketika dihadiahi oleh pembantunya makanan yang ketika menerima makanan itu Abu Bakar dalam kondisi yang luar biasa lapar, tiba-tiba ada makanan, otomatis aja kan langsung dimakan. Begitu dimakan baru kaget, ini makanan kamu dari mana? Oh dari hasil begini. Yang ternyata itu hasil tidak baik. Langsung mau dimuntahkan sama Abu Bakar. Sampai mau pingsan saking mau ngeluarin makanan. Lalu ditanya oleh sahabatnya, kenapa sampai seperti itu wahai Abu Bakar? Ini kan juga pendapatan yang sudah secara bukan haram mutlak, walaupun masih syubhat, tapi bukan haram mutlak. Kamu bisa mati begitu. Karena ingin mengeluarkan makanan yang sudah Apa jawaban sahabat Abu Bakar? Beliau mengatakan, mati lebih baik daripada aku harus hidup dengan konsumsi barang yang belum jelas halalnya. Coba. Seperti itu. Kalau orang seperti ini,
Bagaimana diragukan husnul khotimahnya. Walaupun sebahagian kelompok ada yang meragukan Abu Bakar itu wafat dalam kondisi husnul khotimah. Ada. Cuman itu yang keblinger aja. Bayangkan orang yang sudah sesoleh ini masih diragukan. Kenapa? Karena tadi menjelang akhir hayat beliau, beliau itu mampu untuk menjauhi segala hal yang menimbulkan murka Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, yang disebut husnul khotimah itu adalah ketika seseorang meninggal, sebelum meninggal taubat. Ya, taubat ini bukan ritual khusus, nggak ada. Taubat ini amalan hati. Jadi hati kita ini, amalan hati. Hati kita yang dengan penuh kesadaran, keikhlasan, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun taubat ada 3. 1, menyesal. Jadi nggak bisa orang disebut taubatnya itu taubatan nasuha kalau tidak menyesal. Makanya kenapa di dalam Islam kalau orang berbuat dosa tidak boleh diumbar-umbar. Tahu nggak kemarin? Saya habis zina. Nauzubillah, nggak boleh begitu. Saya habis nyolong, nggak ketahuan. Nggak boleh ngomong begitu. Saya habis ngomongin orang, nggak boleh begitu. Kenapa? Orang yang bahagia dan bangga dengan dosanya, itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah. Maka syarat pertama taubat, dia harus nyesel. Makanya sekarang Bu, Pak, kalau kita rasa masa kita dulu muda tidak soleh-soleh amat, masih ada masa-masa suramnya, maka mari taubat dengan itu. Ya, namanya taubat, supaya taubat itu lebih spesifik, diingat aja. Oh dulu saya pernah begini, ya Allah saya nyesel lah gitu. Nggak apa-apa, ungkapkan. Karena hal-hal yang ada di hati akan lebih terbantu kalau diungkapkan. Nggak apa-apa, walaupun taubat itu amalan hati, tapi kalau kita mau bantu dengan sesuatu yang dilafatkan, boleh, silahkan. Nggak ada yang melarang. Ya Allah, tapi kita sendiri dengan Allah munajat seperti kita berdoa aja, nggak usah ada teman yang menjadi saksi karena tobat itu nggak perlu saksi. Ya, tobat tidak perlu saksi. Ya udah kita sampaikan, ya Allah, hamba dulu pernah begini ya Allah. Gitu. Hamba menyesal. Itu udah satu rukun tuh. Rukun yang kedua, minta ampun. Jadi begitu kita udah nentukan mana yang mau kita taubati, lalu setelah itu kita menyesal, baru setelah itu kita langsung mengatakan, ampuni hamba. Rukun yang kedua, minta ampun. Rukun yang ketiga apa? Azam, janji tidak mengulangi lagi. Jangan ya Allah hamba nyesel, hamba minta ampun ya Allah, tapi kalau ternyata nanti ada kesempatan lagi, hamba nggak janji. Nggak boleh itu. Ya, nggak boleh tobat begitu. Ya udah tobat, kalau udah tobat berarti langsung. Ya, apa dia? Tidak mau mengulangi lagi. Ada yang keempat, kalau urusannya dengan makhluk, maka dia harus selesaikan. Contoh, ada utang yang nggak dibayar-bayar, terus orang ini tobat. Ya Allah, dulu saya punya utang nggak dibayar-bayar. Saya tobat, saya nyesel, saya minta ampun dan saya tidak mau ngulangi lagi. Bukan berarti langsung dengan 3 ini tobatnya diterima dan utangnya lunas. Bukan. Begitu ketemu sama yang ngutangin, lunas ya. Lah, lunas gimana? Udah tobat. Tobat dengan Allah, ada urusan dengan hamba, selesaikan. Bayar, jangan nggak dibayar. Taubatnya tetap belum nasuha kalau ada urusannya dengan hamba, tidak dia selesaikan. Nah Ustadz, kalau urusannya bukan harta, kalau urusannya bukan harta nggak harus diselesaikan. Contoh, ada orang yang dia itu dulu pernah memfitnah orang. Sehingga akhirnya orang itu kena keburukan. Kan itu dosa. Lalu dia mau tobat, dia sadar itu adalah fitnah keji, dia mau tobat. Walaupun orang itu juga nggak tahu siapa yang menyebar fitnah. Tobatnya bagaimana? Tadi, nyesel, minta ampun, tidak akan mengulangi lagi. Apakah saya harus jumpa dengan orangnya Ustadz? Kalau untuk urusan yang bukan maliyah, kita lihat. Kalau ternyata jumpa dengan orangnya, untuk minta maaf menimbulkan madorot lebih jauh, maka sebaiknya stop. Datang, udah bye-bye nih hubungan.
tahu nggak dulu waktu kamu masuk penjara, saya yang mitnah. Wah itu malah rame, oh ternyata kamu, rame lagi itu masalahnya. Udah. Urusan itu biar diselesaikan di hadapan Allah. Lah gimana caranya? Walaupun tidak langsung serta-merta selesai begitu saja, tidak. Rubah. Apa dia? Dengan lawannya. Kalau dulu memfitnah, maka sekarang harus mampu untuk bisa menyampaikan kebaikan yang ada dari orang itu. Ya, sebagai kafarot, sebagai pembayar dari dosa yang ada. Tobat. Makanya orang kalau sudah usianya itu kayaknya sudah sering didatangin Israel, alangkah lebih baik yang diperbanyak kalimatnya istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Ya. Mau pengajian berangkat, keluar dari rumah, astagfirullah, astagfirullah. Nunggu anak jemput nggak datang-datang agak lama, astagfirullah, astagfirullah. Udah jemput terlambat, di jalanan macet, astagfirullah. Sampai pengajian udah mau selesai, astagfirullah. Udah semuanya diisi dengan kalimat istighfar. Mau ibu-ibu belanja sayur, keluar rumah, istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya, begitu ketemu tukang sayur, istighfar, astagfirullah. Dengar harga cabai naik, istighfar, astagfirullah. Pokoknya semua sikapi dengan istighfar aja lah. Udah. Vitamin yang paling bermanfaat untuk mereka yang sudah dekat dengan kematian adalah istighfar. Ini vitamin yang paling bermanfaat. Kalau vitamin yang paling bermanfaat untuk otak misalkan, apa? Ada vitaminnya sendiri loh. Untuk otak itu vitamin apa? Ada yang tahu untuk otak? Ya udah nggak tahu orang sebab kita udah nggak terlalu pakai otak lagi. Ini kan buat yang masih sekolah, bu. Kayaknya, saya lagi butuh ginkgo biloba. Saya lagi butuh apa? Oke. Ya. Vitamin yang bagus untuk masa pertumbuhan ada sendiri. Vitamin untuk lansia ada sendiri. Nah termasuk gitu. Zikir untuk lansia juga ada. Zikir yang walaupun nanti dibahas di materi berikutnya, tapi minimal dari materi yang awal ini, zikir yang sangat dibutuhkan oleh mereka yang sudah dekat dengan husnul khotimah adalah istighfar. Sudah diperbanyak aja istighfar. Ya. Lalu berikutnya, seseorang tersebut melakukan ketaatan dan perbuatan baik sampai ia mati dalam kondisi yang baik. Jadi orang ini ketika dia menjalani kehidupan menjelang kematiannya itu makin taat kepada Allah. Jadi gampang bu, gampang Bapak. Kalau kita ingin melihat kita nanti husnul khotimah atau tidak, lihat saja kira-kira dari perjalanan hidup kita sampai ke titik ini, itu kalau mau dibikin grafik kesolehan, makin soleh, apa makin apa? Lawannya soleh itu apa? Toleh. Kalau bahasa Arab, toleh. Toleh. Makin baik apa makin buruk? Ya kalau makin baik, alhamdulillah. Grafik generalnya aja deh. Udah generalnya itu udah tanda baik, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata grafik generalnya justru makin buruk, na'udzubillah. Ini slide pertama dari pertemuan kita. Karena ini mukadimah, saya cukupkan sekian. Sebab ini juga tinggal tersisa 15 menit. Sampai ke jam 11, saya tidak tahu apakah ada tanya jawab ataukah tidak. Nanti saya pasrahkan kepada pengurus. Sekali lagi Bapak dan Ibu, slide-nya banyak. Ada sekitar 732 slide. Ya, kan kita harus sistematis dan terkurikulum. Ya, nanti silahkan bagaimana caranya, mungkin kalau pengurus nanti ada yang mau dikirim juga bisa. Dan sekali lagi kami dari Madarif Institute mengucapkan banyak terima kasih kepada jajaran pengurus, jajaran takmir dari Masjid Dzarratul Mutmainnah, kepada jamaah juga begitu. Mudah-mudahan pertemuan ini pertemuan perdana secara kelembagaan, walaupun kemarin sudah ada tim kami yang mengisi subuh di sini, tapi ini secara kelembagaan mungkin pertama silaturahmi ini menjadi silaturahmi yang penuh dengan keberkahan, silaturahmi yang bermanfaat dunia akhirat, silaturahmi yang bisa berkesinambungan, kontinu, istiqomah sampai dengan kita mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan ke Ustadz Muhammad Irza Mahathir, mungkin kalau mau dipandu pertanyaan dipersilakan.
Insyaallah, alhamdulillah, syukron jazilan Ustadz Arifin Nugroho. Eh, Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Wah, ada berapa pertanyaan Ustadz kira-kira? Ada 3 pertanyaan. Siapa duluan? Tadi yang duluan Ibu ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya memperkenalkan diri dulu, saya jamaah masjid sini, Ustadz, nama Hesti. Nah, terkait tadi syarat mengikuti kajian ini, umur 60 tahun. Saya izin, saya tetap mau ikut ya Ustadz, walaupun belum memenuhi syarat. Nah, yang ingin Insya Allah sehat Ustadz. Nah mau tanya Ustadz, untuk program ini tadi kan belum dijelaskan seperti apa, dalam arti karena saya juga tidak tahu ini Ustadz beneran nanti ada ujiannya atau tidak, atau hanya bercanda gitu kan. Karena biasanya kalau ibu-ibu ada ujian udah mundur duluan gitu Ustadz. Mudah-mudahan hanya bercanda ya Ustadz ujiannya. Jadi saya ingin tahu silabusnya, atau nanti ada berapa bulan, terus dalam 1 bulan berapa kali, apakah cuma 1 bulan sekali atau bisa setiap pekan, lalu materinya seperti apa, apakah nanti akan di-share dalam bentuk file atau memang ada diktat yang seperti tadi Ustadz jelaskan. Jadi lebih ke teknisnya sebenarnya yang sangat penasaran tadi. Karena tadi kalau mendengar pemaparan Ustadz itu dengan tadi kami sempat ngobrol, hanya beberapa slide aja udah materinya udah sangat luas, bagus banget gitu. Jadi sangat sayang kalau dibatasin hanya untuk yang usianya di atas 60. Itu aja Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab dulu ya supaya nggak lupa. Jadi yang pertama ini alhamdulillah Ibu terima kasih sudah hadir. Usia tapi belum mencukupi persyaratan. Belum di atas 60 tahun nggak apa-apa Ibu. Karena syaratnya 2 tadi. 1, usia di atas 60 tahun. Dan syarat yang kedua, pasti meninggal. Kan semuanya pasti meninggal kan. Nah, nanti kalau saya bilang waktunya sudah dekat, ya semua juga kullu ma'atin qarib kata Nabi SAW. Semua yang pasti datang itu dekat. Dan yang pasti itu hanya satu, kematian. Ada orang mengejar kekayaan. Jauh kekayaan itu. Sebab belum pasti kaya. Atau orang mengejar kemiskinan. Jauh juga mungkin kemiskinan. Sebab belum tentu miskin. Tapi yang sudah pasti cuma satu. Meninggal. Ya, insya Allah nggak apa-apa Bu. Artinya Ibu sudah lulus untuk bisa masuk. Ya, diterima. Yang kedua ujian, masalah ujian. Tadi kami bukan bercanda, ada ujian. Ya. Tapi tadi sudah disepakati. Ternyata maunya ujiannya langsung Allah yang nguji. Ya sudah kami serahkan. Ya sudah, kalau memang begitu kami ya mau apa lagi kan katanya hidup di negara demokrasi. Padahal kalaupun ada ujiannya itu biasanya yang ikut ujian di program Madarif itu tidak ada yang dapat nilai di bawah 80. Ini bocoran aja nih, kalau ada ujian untuk Madarif tidak ada yang pernah dapat di bawah 80 sebab yang ngasih soal ujian sangat baik. Ya, 1 boleh buka buku. Ya, masih boleh buka buku, masih nggak tahu boleh tanya teman sebelah. Nggak tahu juga teman sebelahnya, boleh sepakat tanya ustadznya. Oh, coba. Bagaimana nggak? Ya karena nggak ada dalil yang mengharamkan orang kalau ujian nggak boleh tanya kan? Mana dalilnya? Nggak ada. Jadi kenapa kita nggak boleh? Ini kan model modern katanya kalau ujian nggak boleh tanya. Kalau saya, kalau ujian boleh tanya. Ya. Tapi karena sepakat tadi katanya mau diuji sama Allah ya sudah. Dan ujian dari Allah lebih berat ya. Terus yang ketiga masalah kurikulum. Nanti insya Allah akan dikomunikasikan antara pengurus di Madarif dan mungkin nanti dengan pengurus di masjid. Kita akan minta bagaimana baiknya, apakah dikirim ke jamaah, ataukah nanti mungkin maunya dibikinkan dalam bentuk file buku, ya difotokopikan atau bagaimana. Nanti kalau yang di Husnul Khotimah 1 itu disebar karena
punya grup, nah, jadi bisa dimasukkan di situ, bisa dilihat. Cuman kalau misalkan di sini belum tentu berkenan untuk bikin grup WA Husnul Khotimah juga tidak ada masalah. Kalaupun ternyata nanti tidak ada grupnya, mungkin bisa diberikan hard kopinya mungkin. Atau bagaimana nanti kita pasrahkan kepada panitia deh. Ya. Nah untuk jumlah pertemuannya memang ini relatif butuh waktu karena kurang lebih sekitar 15 kali pertemuan. Tetapi 15 kali pertemuan ini memang kita buatnya untuk awal sebulan sekali. Sebulan sekali karena beberapa hal pertimbangannya. Takut kalau nanti sepekan sekali malah justru kecepatan dan akhirnya banyak yang husnul khotimah. Nah, ini juga kita nggak mau. Ya, jadi kita tahan dulu ya supaya nanti 15 kali pertemuan itu dalam waktu setiap bulan aja. Yang kedua mungkin nanti akan ada waktu untuk murojaah, namanya sebulan kan panjang. Nah, mungkin kalau mau membaca ulang lagi, mendalami, mempraktekkan, nah, akan lebih panjang waktunya. Takut kalau sepekan sekali belum sempat praktek udah masuk materi baru lagi. Yang ketiga menumbuhkan rasa rasa ingin, ya, rasa menanti. Jangan udah pengajian lagi, nah, nggak enak juga kalau begitu. Tapi kalau udah, aduh pekan depan ada pengajian, alhamdulillah. Kurang lebih begitu ya, Ibu ya. Insya Allah nanti dikomunikasikan dengan pengurus. Pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya, Bapak, coba dari Bapak-Bapak ada pertanyaan? Dari Bapak-Bapak dulu ya Bu ya. Ya biar adil. Yang lucu dulu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya melihat atau membaca tentang surat Ar-Rum ya, surat 30 ayat 20. Mungkin nanti agak sedikit ini tapi tidak ada kaitannya dengan husnul khotimah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Nah ini jadi Allah menciptakan istri-istri dari jenisnya itu untuk cenderung merasa kita tentram. Terus diantaranya diciptakan rasa kasih sayang. Nah pada kenyataannya dalam perjalanan hidup itu kita banyak melihat itu hilang rasa kasih sayang di antara suami dan istri. Kemudian rasa tentram juga kadang tidak terlihat itu dalam keluarga itu. Nah kemudian kira-kira itu atau usaha-usaha apa kita sebagai suami dan istri untuk bisa itu dihadirkan dalam keluarga atau dalam kehidupan, baik itu di keluarga sendiri atau di masyarakat, sehingga tercipta, tadi Ustaz menciptakan bahwa kondisi atau teman yang dekat itu bisa mengajak kepada kita. Nah ini gimana peranan kita supaya Allah telah menarasikan atau memfirmankan itu bisa kita hadirkan gitu. Tentunya ada, karena di sini Allah juga menantang kepada orang-orang yang berfikir gitu kan. Nah, jadi perlu ada usaha untuk melakukannya. Nah, ini bagaimana nih Ustaz terkait dengan ayat ini? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak. Ini ayat Masya Allah, masyhur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi ayat ini yang biasa dibaca kalau lagi ada acara akad nikah atau kajian pranikah. Makanya di Madarif itu ada Madarif pranikah. Ini membahasnya 2 pertemuan. Untuk membahas tentang kalimat wa min ayatihi, lalu azwajan, lalu sakinah, lalu wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah.
Tapi intinya begini. Karena kalau disampaikan ini bisa satu materi tersendiri. Tapi singkatnya karena tadi Bapak memberikan kunci bahwa yang tadi disampaikan namanya yang mendukung kebaikan, dan kebaikan yang kita bicarakan sekarang adalah husnul khotimah, itu adalah lingkungan, adalah teman, dan mungkin bagi yang sudah menikah, teman yang paling banyak intensitas muamalahnya adalah pasangan hidup, gitu. Maka mau tidak mau ini harus menjadi partner yang baik untuk husnul khotimah. Lalu bagaimana caranya supaya ini betul-betul menjadi partner? Kurang lebih begitu ya Pak ya? Baik. Karena kadang-kadang partner ini tidak menghadirkan kesakinahan, atau tidak menghadirkan mawadah, atau tidak menghadirkan rohmah. Sebelumnya sebenarnya saya mau menyampaikan begini Bapak dan Ibu. Banyak orang yang sudah menikah memahami sakinah, mawadah, warahmah saja tidak tepat. Sehingga memang tidak tahu itu apa sakinah. Dikira sakinah itu pokoknya hanya tentram. Karena diartikan di bahasa Indonesia sakinah itu tentram. Tenang apalagi. Berarti kalau rumah tangga yang sakinah itu rumah tangga yang tenang, nggak ada suara. Pagi-pagi, pagi pak, pagi ma, dia. Siang pak, siang ma, udah. Malam pak. Apakah itu sakinah? Sakinah itu kan artinya sukun itu mati gitu ya. Nun sukun itu kan artinya kalau bahasa kita nun mati gitu kan. Mati itu udah diem. Apakah rumah tangga yang mati komunikasinya rumah tangga yang sakinah? Tidak, bukan. Maka sakinah ada definisinya sendiri. Mawaddah itu juga ada koridor yang membentuknya, begitu juga dengan rahmah. Tapi intinya begini, kalau ternyata saat ini Allah Subhanahu wa taala sudah anugerahkan kepada kita pasangan, maka sakinah, mawaddah, warahmah ini bukanlah sesuatu yang turun dari langit. Tetapi sakinah, lalu untuk mewujudkan kesakinahan ini ada tangga mawaddah dan rahmah. Karena ini tidak satu level. Sakinah ini hasil, mawaddah dan rahmah ini adalah usahanya untuk mendapatkan hasil. Itu yang harus diupayakan. Jadi supaya sakinah keluarga kita, ya kita harus punya sifat mawaddah dan punya sifat rahmah. Ya bagaimana kita berbaik-baik dengan mawaddah dan rahmah ini sehingga bisa terrealisasi sakinah. Minimal kalimatnya ikhtiar, ya diikhtiarkan. Di antara ikhtiarnya mungkin sebagai suami banyak mendoakan, ya Allah, semoga istri ini menjadi partner kebaikan. Kira-kira yang paling susah untuk menjadi partner kebaikan itu istri atau suami? Yang susah untuk diajak menjadi partner kebaikan istri atau suami? Mohon maaf Bu, di yang sebelah sini nyaris sakinah. Senyap, sunyi, gak ada jawaban. Jawabannya mana sini? Yang di sini ada yang jawab istri, ada yang jawab suami. Ya. Yang jawab istri nggak rela, istri. Wah, daripada tapi yang jawab suami begitu ikhlas. Godaan istri banyak. Oh ya ya. Oh ya ya ya. Oh ya ya ya. Ah, ya, ya, ya. Jadi godaan istri banyak, sehingga godaan istri itu dilimpahkan pada suami. Ya. Sehingga akhirnya dua-duanya tergoda. Ya. Tapi intinya diikhtiarkan Bapak, mudah-mudahan. Ini kita baru mukadimah, pertanyaan Bapak bagus sekali. Dalam rangkaian nanti akan dimasukkan bahagiannya. Karena ada satu materi bagaimana husnul khotimah bersama. Walaupun materi ini tidak untuk semua, sebab mungkin ada yang pasangannya sudah meninggal. Makanya kita tidak taruh di awal, kita taruh di tengah. Sebab mungkin bagi kita masih ada yang punya pasangan ya dan masih dalam rangka menggapai husnul khotimah. Oleh sebab itu ada materinya. Makanya kenapa Nabi mengatakan kalau ada suami istri satu keluarga, entah suaminya dulu bangun atau entah istrinya dulu bangun di sepertiga malam lalu dia wudu, lalu dia sholat. Lalu setelah itu selesai sholat di antara salah satunya, dia bangunkan pasangannya, maka keluarga itu menjadi keluarga yang dirahmati Allah seharian full. Bukan keluarga yang begitu salah satunya bangun terus sholat, ngelihat pasangannya tidur, langsung, memang beda orang soleh sama bukan. Enggak,
yang gitu nggak dirahmati. Dan betul kata Bapak, banyak sekarang ini yang saya rada agak sedikit bingung sebab taraf keimanan pasangan beda. Jadi untuk menyelaraskan susah. Contoh misalkan, yang sering pengajian istrinya, suaminya nggak pernah pengajian. Akhirnya jomplang. Atau sebaliknya, suaminya pengajian terus, istrinya arisan terus. Nggak ketemu. Ya. Mohon doanya Bapak dan Ibu, Madarif akan launching 2 pengajian lagi. Pengajian yang pertama adalah pengajian untuk para ART. Mungkin kalau Bapak dan Ibu punya pembantu rumah tangga, sopir, karyawan, dan sebagainya, yang biasanya kebanyakan juga pada kelimpungan karena pembantunya ini tidak bisa memiliki frekuensi keimanan yang sama, kami menjadi fasilitator. Dan yang kedua tadi yang disampaikan, setelah kita mengadakan Madarif pranikah, kita insya Allah akan mengadakan Madarif Sakinah Mawadah Warahmah. Tapi ini masih dalam tahap evaluasi untuk di launching. Insya Allah Bapak, materinya akan kita sampaikan husnul khatimah bersama pasangan. Karena sudah jam 11, mohon maaf, sisa pertanyaannya kita akan tunda di pertemuan berikutnya. Insya Allah, nggak lama, insya Allah kita ketemu di tahun depan. Bulan depan. Itu kalau kami mendapatkan izin lagi dari pengurus, ya nanti kita akan komunikasi lagi, mudah-mudahan pengurus masih memberikan izin pada kita. Saya kembalikan kepada Ustadz Irza Mahathir untuk menutup acara. Masya Allah, Alhamdulillah, rangkaian acara kajian Husnul Khotimah pada hari ini telah selesai. Dan insya Allah bulan depan kita di sini lagi, apa gimana Ibu? Insya Allah di sini lagi ya. Bismillah. Gitu. Semoga diizinin juga sama pengurus masjidnya. Ya, saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran pengurus DKM Masjid yang sudah memberikan kesempatan kepada kita, sekaligus juga berterima kasih kepada para donatur yang sudah memberikan dan menginfakkan hartanya dalam rangka keberlangsungan acara ini, sehingga alhamdulillah ada snack, ada makan siang, tadi ada kursi, ada segala macam. Mudah-mudahan sekali lagi untuk pengurus DKM, untuk donatur, dan untuk semua jamaah, Allah jadikan apa yang kita infakkan di jalan Allah ini menjadi catatan amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, mungkin kita tutup kajian kita pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum keluar ada makanan di belakang, mungkin ntar dibagi sama pengurus ya, insya Allah ya. Ya, ntar ada makanan di belakang, silahkan bagi ibu-ibu untuk mengambil konsumsinya. Billahi taufiq wal hidayah, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.